Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, marilah kita bersama menjalin ukhuwah Islamiyah sesama kita bersama. Oleh sebab itu, mari kita dengar dulu sejenak beberapa ayat-ayat Al-Quran. Sebelum kita baca Al-Quran, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai pembicaraannya dengan berkata, Inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan ialah kitab Al-Quran. Wa khairu huda hadi Muhammad. Sebaik petunjuk ialah petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sarrul umuri muhdasatuha. Sejahat-jahat pekerjaan ialah membentuk-bentuk amal yang tidak ada dari Rasulullah. Wa kullu muhdasatin bid'ah. Setiap dibentuk amal bertambah amalan. Wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bertambah amalan adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang sesat akan bermuara ke dalam api neraka jahanam. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, marilah kita baca Al-Quran dengan berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaikum. Kitabun unzila ilaka fala yakun fi sadrik kharajun minhu. Tunziru bihi wa zikra lil mu'minin. Sebagai berikut adalah kitab Quran ini diturunkan kepada engkau Muhammad, maka janganlah sesak dada engkau daripada menerimanya, menjadi petunjuk dan peringatan kepada orang yang beriman. Di sini ayat ini menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran ini adalah sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril. Rasulullah menyampaikan kepada kita dengan peringatan, yaitu jangan sesak dada kita dari menerimanya. Bacalah Al-Quran ini. Jangan sesak. Jangan merugi di perasaan kalau membaca Al-Quran. Jangan terhalang karena pekerjaan-pekerjaan yang banyak. Seperti Rasulullah berkata, kalau yaitu apabila dibaca satu huruf Al-Quran 10 pahalanya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, kata Rasulullah, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim sudah 30 pahalanya. Jadi marilah kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena nanti kalau kita sudah masuk ke dalam kubur, inilah pertama-tama yang akan ditanya kepada kita. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, siapa apa kitabmu. Kita tidak bisa menjawab hanya Al-Quran. Harus dilihat, dibuktikan. Tangan membuka Al-Quran,
mata melihat Quran, mulut membaca Al-Quran. Nah, itu pembuktiannya. Ada dua kata Rasulullah, guru besar. Yang satu pandai bicara dan yang satu lagi diam saja. Yang pandai bicara itu ialah Al-Quran. Yang diam saja itu ialah mayat yang tergeletak. Itu pengajaran guru besar bagi kita. Oleh sebab itu, litunziro bihi, supaya memperingatkan, supaya memberi petunjuk dengannya Al-Quran ini. Litunziro bihi, supaya memberi petunjuk kepada pembacanya, kepada pencintanya. Wa zikro lil mu'minin, dan memberi peringatan kepada orang-orang beriman. Al-Quran itu adalah peringatan besar. Karena Al-Quran ini adalah penyembuh hati yang di dalam dada. Yaitu apabila kita mengingat Allah, hati akan tenteram. Kemudian ayat kedua, Allah menerangkan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tazakkarun. Ikutlah Al-Quran ini. Ikutlah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, dan jangan kamu ikut dari selainnya menjadi pemimpin, tetapi kamu sedikit yang mendapat pelajaran. Bapak, saudara-saudara, Al-Quran ini adalah sebagai ikutan, seperti Rasulullah membuat garis. Ikutlah garis lurus ini, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Tetapi kamu, kata Allah, hanya sedikit yang mendapat pelajaran Al-Quran. Inilah yang harus kita pikirkan. Apakah saudara-saudara masuk mempelajari Al-Quran atau tidak ikut? Terserahlah kepada kita bersama. Oleh sebab itu, lihatlah manusia yang banyak ini, hanya sedikit sekali yang mendapat peringatan, yang mendapat pengajaran, yang mendapat petunjuk, apalagi mendapat peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya maka ikutilah apa yang diperintahkan Allah ini. Dan ada sedikit bagi kita kesehatan, tambahan sedikit kesehatan badan kita, yaitu mengenai dilah kita, lidah kita ini jangan selalu dikusuk, urut-urut, jangan ditarik-tarik. Maka terjadilah nanti urat-urat saraf lidah akan putus. Maka dia tidak bisa lagi menggerakkan ke lidahnya, maka dia menjadi bisu, tidak bisa bicara lagi. Karena itu peringatan kepada kita bersama. Inilah sedikit dulu sebagai tambahan dari ceramah kita. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita bersama ini. Mudah-mudahan Allah memberi kepada kita petunjuk dan rahmat sampai kepada sorga nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.